Salam anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Oh ya, hari ini Bu Pipit punya cerita loh buat anak-anak. Ceritanya tentang itik yang buruk rupa. Di dalam hutan ada sebuah danau yang sangat indah. Di danau itu hiduplah kawanan itik yang hidup dengan damai. Seekor induk itik sedang mengerami telur-telurnya. Tak lama berselang, telur-telur itu menetas. Satu persatu, anak itik itu keluar dari sarangnya. Hanya tinggal satu butir telur yang masih tersisa. Induk itik pun juga merasa heran, mengapa telur ini belum menetas? Sampai akhirnya itik itu pun menetas. Ketika itik terakhir menetas, kakak-kakak itik pun melihat dengan heran. Begitupun juga dengan induk itik. Mengapa wajahnya kok berbeda ya dengan yang lainnya? Mengapa bulunya juga berwarna lebih gelap? Induk itik tetap menyayangi anak-anaknya, meskipun satu itik terlihat berbeda. Tapi tidak dengan saudara-saudaranya. Mereka menyebutnya dengan itik yang buruk rupa. Setiap hari, saudara-saudaranya mengejeknya terus-menerus. Badan kamu besar, tidak seperti kita. Kakak-kakaknya yang lain juga ikut meledeknya. Dia lebih tinggi dari kita, tidak seperti kita ya. Hal itu membuat si itik buruk rupa menjadi sedih. Hampir setiap hari dia murung terus-menerus. Tapi ibu itik dengan penuh kesabaran selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Anak-anak semua, dengarkan. Meskipun dia berbeda dari kita tetap harus menyayanginya. Setiap itik pasti berbeda-beda. Kita harus menghargainya. Kita harus bermain bersama dengannya. Tidak boleh ada ya yang mengejeknya lagi. Itulah pesan ibu itik kepada anak-anaknya. Tetapi saudara itik buruk rupa tetap saja meledeknya setiap hari. Ibu itik tidak pernah berhenti untuk terus menasehati anak-anaknya untuk tetap saling menyayangi dan menghormati. Hingga suatu ketika, mereka semua berenang di danau yang indah itu. Tiba-tiba, seekor itik hilang. Kakak itik buruk rupa tidak diketemukan. Ibu itik pun merasa sedih. Ia berlari ke sana, berlari ke sini, mengelilingi danau, tapi tidak juga menemukan anaknya. Tiba-tiba, si itik buruk rupa yang badannya lebih besar, bulunya lebih hitam, berlari kemudian terbang mengelilingi danau yang indah itu. Ia pun melihat dari sudut ke sudut di tepi danau. Akhirnya ia pun menemui ibu itik. Ibu, aku telah menemukan saudaraku. Ternyata dia ada di balik itu daun-daun yang lebar di sebelah sana.
yang dikatakan Itik buruk rupa kepada ibunya. Itik buruk rupa dan ibunya pun langsung menuju tempat di mana saudaranya itu tersesat. Akhirnya Itik itu pun bisa terbebas dari daun-daun yang lebar dan bisa berenang kembali ke tepian. Ia pun bersorak dengan penuh kebahagiaan memeluk si Itik buruk rupa. Terima kasih ya, kamu telah membantu aku. Jika kamu tak melihatku dari udara, pasti aku akan mati. Terima kasih ya, kau saudara yang sangat baik. Itulah yang dikatakan Itik kepada Itik buruk rupa. Sejak saat itu, saudara-saudara Itik buruk rupa sangat baik. Mereka hidup dengan penuh kasih sayang. Waktu berlalu hingga akhirnya mereka tumbuh besar. Anak-anak tahu, Itik buruk rupa telah berubah dan menjelma menjadi seekor angsa putih yang cantik. Semua saudara-saudaranya merasa heran, mengapa ia bisa berbeda dengan yang lainnya. Ternyata ia bukanlah seekor kawanan Itik, tetapi Itik buruk rupa itu adalah seekor angsa putih yang tersesat di kawanan Itik-Itik. Telur angsa itu terjatuh dan menggelinding masuk ke sarang Itik, yang pada saat itu ibu Itik sedang mengerami telur-telurnya. Maka dari itu ternyata ia menjadi berbeda dari yang lainnya. Jadi hikmah yang kita bisa ambil dari cerita tadi adalah kita harus selalu menghargai semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan semua makhluk dengan begitu istimewa. Jadi janganlah kita mengejek ataupun menghinanya, karena bisa jadi yang kita ejek atau kita hina nantinya akan membantu kita. Nah anak-anak, demikianlah cerita dari Ibu Pipit hari ini. Stay strong, stay healthy, and stay smart. See you!